Apakah Imam Mahdi sudah muncul, dan jika sudah, apa yang harus kita lakukan? Seperti apakah ciri-ciri tentara Imam Mahdi, tentara yang adil? Tanda-tanda Dajjal akan keluar menurut hadis yang sahih. Apakah ada, Syekh? Apakah ciri-ciri Dajjal sesuai petunjuk Nabi? Yang kedua, adakah amalan yang dapat diamalkan agar bisa terbebas dari fitnah Dajjal? Itu yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi? Berasal dari mana Imam Mahdi tersebut? Pertanyaan pertama, apakah Imam Mahdi sudah muncul? Dan jika sudah, apa yang harus kita lakukan? Imam Mahdi belum muncul. Imam Mahdi akan muncul pada saat tidak ada negara, tidak ada sistem negara juga, tidak ada pemerintahan, terjadi pembunuhan, kezaliman, dan benar-benar bumi itu sangat, yang hidup di bumi itu luar biasa itu, kekejaman yang ada pada saat itu. Maka Allah mempersiapkan Imam Mahdi itu, kata Nabi, yuslihuhullahu fi laila, Allah mempersiapkan dalam satu malam. Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibn Abdullah ya Al-Hasani Al-Alawi, ya, beliau dari keturunan Imam Al-Hasan, bukan dari Imam Al-Husain. Kalau dari Imam Husain itu Imam Mahdi orang Syiah, tapi Imam Mahdi kata namanya Imam Mahdi. Kalau disebut Imam Mahdi Al-Muntadhar, itu istilah Syiah, karena Al-Muntadhar itu yang ditunggu-tunggu. Kalau kita umat Islam Ahlussunnah Jamaah tidak menunggu Imam Mahdi. Kalau beliau muncul, kita berbaiat, kita ikuti beliau. Tapi kalau tidak muncul, kita tidak menunggu. Artinya kita tetap beribadah, beramal salat dan seterusnya. Beliau belum sampai saat ini belum muncul. Dan jika sudah, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia muncul, nanti dia akan tersebar beritanya ketika beliau berada di Makkah. Dan insya Allah akan beredar dan akan tersebar beritanya di mana-mana, dan orang akan berbaiat kepada beliau. Maka kalau sudah muncul, nanti berbaiat. Nanti insya Allah kalau saya masih hidup, saya kasih tahu kalau beliau sudah muncul, biar kita semua ikut berbaiat, ya. Tapi bukan saya yang dibaiat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apakah ciri-ciri tentara Imam Mahdi, tentara yang adil, yang menegakkan keadilan dan kebenaran, tentara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang sosok pemimpin, imam, khalifah pada saat itu adalah Imam Mahdi, yang menyatukan semua orang bersama Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan keadilan kesejahteraannya? Maka itu akan, tentaranya adalah tentara yang adil, yang taat, sebagaimana tentara di zaman Rasulullah SAW. Mereka menegakkan keadilan, menghilangkan, memusnahkan kezaliman dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan berikut pertanyaan ini, insyaallah. Semoga jawaban yang tadi yang saya sampaikan bermanfaat, dan bisa Anda juga nonton ceramah saya tentang Imam Al-Mahdi. Ada ceramah saya tentang Imam Al-Mahdi, ciri-cirinya, kapan munculnya, kemudian nama beliau, dan ada Imam Mahdi 3, ada Imam Mahdi Ahlus-Sunnah, ada Imam Mahdi Syiah, ada Imam Mahdi orang Yahudi. Karena Dajjal menurut versi Yahudi itu penyelamat mereka, maka disebut Imam Mahdi juga, ya. Tetapi Imam Mahdi kita berbeda dengan mereka. Imam Ahli Sunnah Muhammad ibn Abdullah, dan beliau Muhammad ibn Abdullah keturunan dari Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan Imam Mahdi Syiah beda, Muhammad ibn Hasan Al-Askari imam ke-12 dalam Al-Ithna Asyariyah, 12 imam yang masuk mereka, ya. Tapi beliau itu keturunan dari Imam Husain. Mereka mengatakan usia 5 tahun dia masuk terowongan di Samarra di Irak, nanti dia akan muncul di akhir zaman. Kemudian Imam Mahdi menurut versi penyelamat mereka pada akhir zaman adalah Yahudi. Maka ketika muncul Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Aspahan, dari Iran. Allah. Tanda-tanda Dajjal akan keluar menurut hadis yang sahih. Apakah ada, Syekh? Nah, Dajjal itu sudah ada dan hidup, sudah hidup saat ini. Hadisnya dalam Sahih Muslim dari hadis Fatimah bint Qais, dan Taimim Mudari menceritakan bahwa dia berjumpa dengan 29, berarti mereka 30 orang dari suku Lakhm dan Judham. Mereka itu naik perahu, dan kita sudah ceritakan juga, bisa nonton lebih detail di ceramah kita tentang Dajjal. Mereka bertemu dengan Dajjal di tengah lautan, di salah satu gua. Di situ dia terikat tangan dan kakinya dengan rantai. Nanti dia akan muncul, sampai Taimim Mudari ketika lihat, oh ini orang besar sekali, badannya dan ciptaannya
dan dia terikat rantai itu. Rantai itu akan terlepas pada saat Allah menghendakinya. Dia keluar kenapa? Yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Dia akan keluar dari amarahan yang dibencinya. Nabi SAW tidak kasih tahu apa amarahan yang dibenci oleh Dajjal. Tapi ada tanda-tanda muncul sebelum Dajjal. Pertama, pohon kurma baisan tidak berbuah. Danau Tabariyah sudah kering airnya. Dan itu semua di lokasi negara Syam. Pohon kurma baisan, kemudian Danau Tabariyah kering airnya, mata air Zughar kering juga. Kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa yang lain, maka pada saat itu akan munculnya Dajjal. Wallahu a'lam. Apakah ciri-ciri Dajjal sesuai petunjuk Nabi? Betul, nanti kan Dajjal itu kan Nabi SAW udah sampaikan. Ya pendek, ada yang bilang gemuk, bengkok kakinya, kemudian di antara matanya, dua matanya itu tertulis kafir, salah satu matanya tidak memiliki cahaya, rambutnya keriting, berkulit putih, dan mandul. Ya, dan Nabi SAW sesuai dengan apa yang ceritakan Rasulullah. Tapi kapan munculnya? Allah yang maha tahu. Khususnya berkaitan dengan ghaib. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya agar bisa selamat dari Dajjal? Pertama, menuntut ilmu syar'i. Kalau kita belajar ilmu, kita akan bisa membedakan, kita bisa menghadapinya. Yang kedua, kita berdoa. Ada doa dari Rasulullah SAW sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr wa min adzabil qabr, fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa min adzabil nar. Berarti ada berlindung di situ. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus mengenal ciri-ciri Dajjal biar kalau ketemu dia bisa melarikan diri. Ya, karena ada hadis Rasulullah, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Apalagi kan kita nggak tahu iman kita gimana. Ya, karena memang ada tulisan kafir dibaca oleh orang yang mampu baca maupun buta huruf, tapi yang tandanya beriman. Kemudian yang kelima, bacakan awal surat Al-Kahfi atau akhir surat Al-Kahfi. InsyaAllah Anda bisa terhindar sebagaimana hadis Rasulullah. Bacakan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kemudian ada lagi, kenalilah sifat Allah, kemuliaan keagungan Allah, karena dia akan mengaku Rabb alam semesta. Maka Nabi mengatakan bahwa Dajjal itu mengaku Rabb alam semesta, wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Allah Rabb kalian bukan buta. Ya. Maka ketika karena dia punya kekuasaan, punya kemampuan pada saat itu, dia menipu banyak orang, memerintahkan langit untuk turunkan hujan, bumi untuk keluarkan tumbuhan, sampai dipelah orang itu dua. Dipelah orang itu dua. Ya, orang mati disuruh hidup kembali. Nah, itu jadi fitnah terbesar. Maka Nabi mengatakan tidak ada perkara lebih besar, tidak ada fitnah lebih besar dari Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat melainkan daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Yang kedua, adakah amalan yang dapat diamalkan agar bisa terbebas dari fitnah Dajjal? Itu yang saya sampaikan tadi. Amalan-amalan yang saya sampaikan tadi. Dan ada juga di YouTube agar terhindar dari fitnah Dajjal, saya juga sudah sampaikan demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana ganjarannya apabila ada muslim yang terkena fitnah Dajjal? Nah, kalau yang terkena fitnah, kalau dia muslim, dia pasti akan menghindari dirinya dari Dajjal. Atau dia terhindar, dia menghindari dirinya, melarikan diri, dia berlindung ke Makkah atau Madinah, atau dia terhindar, artinya Allah menghindari dia daripada fitnah Dajjal. Ya, maka orang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang munafik, orang-orang kafir, mereka ini akan terkena daripada fitnah Dajjal tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi? Berasal dari mana Imam Mahdi tersebut? Tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan oleh Rasulullah dari mana aslinya beliau, ya, karena ini kan terbatas. Dan antum bisa nonton insyaallah ceramah ana di YouTube tentang Imam Mahdi lengkap. Apakah dari bangsa Arab atau bisa jadi dari negara Indonesia ini? Ya, kita mengharapkan mudah-mudahan dari manapun dia, kita tidak memandang. Yang penting beliau namanya Muhammad ibnu Abdullah, keturunan dari Imam Al-Hasan, dan muncul di akhir zaman, bukan sekarang. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Kalau seandainya muncul dari Indonesia, dari mana muncul? Ya, dari Israel juga. Kalau itu beliau ciri-cirinya seperti dikabarkan Rasulullah, kita akan ikut berbaiat juga, tapi akan tersebar beritanya ketika beliau berada di kota Makkah. Bagaimana caranya seluruh mukmin di akhir zaman dapat dibaiat berkumpul bersama Imam Mahdi? Nanti Allah yang mengatur semuanya.
Ya, jangan terburu-buru mendahului peristiwa dan kejadian. Nanti tenang, Allah yang ngatur subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang dilakukan sebelum terjadi dukhan? Kan kita bilang dukhan itu tanda hari kiamat besar. Tidak ada amalan. Amalan itu adalah bertaubat. Karena kalau sudah keluar matahari dari barat, udah Allah tidak terima taubat siapapun.